sakit, Rasulullah SAW menjenguknya. Ini merupakan bentuk perhatian Rasulullah SAW terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau adalah orang yang pertama ketika ada sahabatnya yang sakit, beliau langsung menjenguk. Ketika ada yang membutuhkan, beliau yang memberikan bantuan, dan begitu seterusnya. Ketika beliau menjenguk Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu yang sedang sakit, lalu beliau meletakkan tangannya di tidak, ya, di keningnya Sa'ad, kemudian mengusap wajahnya, jadi diusap seperti ini sambil berdoa, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, ya Allah berikanlah kesembuhan kepada Sa'ad. Kalau kita jenguk orang sakit, ya, diusap wajahnya sambil berdoa, Allahumma shfi fulana, selama yang dijenguk itu sesama jenis, bukan lawan jenis. Allahumma shfi Sa'dan. Kemudian momen tersebut dimanfaatkan oleh Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu untuk berkonsultasi, meminta nasihat, meminta arahan, bimbingan dari Rasulullah SAW. Maka itu sakit beliau cukup keras, ya. Beliau bertanya, ya Rasulullah, qad balagha minni al-jahdu wa ma tara wa ana dhu malin afa tasaddaqu bi mali kulli. Wahai Rasulullah, sakitku itu sudah begitu parah, dan aku adalah orang yang punya banyak harta, dan kebetulan beliau cuma punya satu anak perempuan saja. Bolehkah aku menyedekahkan seluruh hartaku? Ini yang seharusnya menjadi perhatian kita. Nek pun sepuh, anaknya wis mentas kabeh, wis ana omah kabeh, sudah mandiri semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kok teks itu hartane kudu siap-siap kanggo samu awake dhewe. Itu loh, ya. Yang penting apa? Anak-anaknya sudah kebahagiaan. Sudah kebagian, sudah dibagi-bagi rokok, ya. Maka selain apa yang ditinggalkan untuk warisan, hendaknya dia pikirkan dirinya sendiri. Kalau sing kesel-kesel boleh yo, jadi nenek kok, mesti sing mati waris urung karuan kok kelingan, ya. Kok tak karo kok wong tuane, urung karuan kok kelingan. Nek anteng wae pun wis penak. Terus nyenengke, ada coklat, malah belum rebutan warisan. Makanya sekali lagi, ya, ketika seseorang sudah sepuh, hartanya masih banyak, ya nyicil, kanggo sang urip nang akhirat. Ojo kabeh diwaris ke. Sing penting anak-anaknya sudah cukup, tidak terlantar orang akhirat, ya, tidak menjadi beban orang lain. Ini poinnya di sini. Maka Rasulullah tidak boleh. Kemudian kalau sepertiganya gimana? 2/3-nya gimana? Tidak boleh. Setengahnya tidak boleh. Kemudian dikatakan al-thuluth. Kalau 1/3 ya. Ini menunjukkan bahwasanya batasan seseorang berwasiat. Tapi termasuk wasiat. Ya. Ketika seseorang ingin menyedekahkan hartanya di saat sakit yang parah, yang bisa yang tidak bisa diharapkan lagi, maka ini namanya wasiat, dan wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya, makanya Rasulullah melarang semuanya tidak boleh, 2/3 tidak boleh, maksimal sepertiga. Kalau seandainya wasiat itu melebihi sepertiga, maka yang selebihnya itu harus sesuai persetujuan ahli waris semuanya. Ya, kalau lebih dari sepertiga, maka lebihnya ini, dan semuanya ya, kelebihan dari sepertiga ini harus dimintai persetujuan semua ahli waris. Kalau ada yang setuju nggak boleh. Pokoknya menolaknya sepertiga. Al-qulud wa qulud katsir, itu sudah banyak. Wa inna nafaqata ala iyalika shadaqah.
itu sedekah. Jadi sekali lagi berapa banyak ya pahala sedekah yang kita lewatkan begitu saja. Saat kita bekerja cari nafkah untuk keluarga, anak dan istri, anak istri dan anak-anak kita itu termasuk sedekah. Kalau kita niatkan sedekah. Inna kan intadzara warathaka al-aqniya khairun min antadzarahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Sesungguhnya ketika engkau tinggalkan ahli warismu itu dalam kondisi kecukupan, tidak menjadi beban orang, bisa mandiri, kecukupan dengan harta yang mereka miliki itu lebih baik daripada mereka harus ngantung minta-minta bantuan kepada orang lain. Ya. Kemudian beliau menyatakan wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta fiha hatta luqmata fi fami imra'atik. Sesungguhnya tidaklah engkau mengeluarkan nafkah untuk keluargamu ya karena niat mencari wajah Allah kecuali kamu akan mendapatkan pahala. Jadi nyuwun sewu bahwa jenengan ketika cari nafkah untuk ya menunaikan kewajiban keluarga, memberikan nafkah kepada anak dan juga istri kita, itu termasuk adalah ladang pahala bagi kita. Mulai rasa bersyukur, rasa iman-iman, dalamnya bergawe, ya wis etok sepiro kaya kabeh karo bojone. Gitu. Di kaya kabeh. Ojo, sisik-sisik untuk bensin. Kita mau tuku bensin jalur bojone kan ya sisik-sisik kan. Apa nek ora ya persiapan nek kalau ingin jajan nang warung ngoten nggih. Seperti ya kalau jenengan mau ngasih semua itu baik. Bahkan sampai pun satu suap makanan yang kamu letakkan di mulut istrimu, yaitu apa? Gula bojone. Itu gajar. Itu kan gajar. Di sini Bapak Ibu hadirat rahimani Allah jami'an. Ya, di poin yang terakhir ini yang menjadi perhatian kita, yaitu keharmonisan rumah tangga Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah mengajarkan ya kepada kita semua nek urip bebraya rumah tangga yang harmonis toh. Ya, yang harmonis. Bagaimana kita memperhatikan keluarga kita, terutama istri kita. Masya Allah. Ya. Rasulullah SAW saja, sebagaimana penuturan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau itu biasa kalau di rumah kerjakan pekerjaan rumah bareng sama istrinya. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang apa yang dilakukan Rasulullah di rumah itu apa, kana fi mihnati ahli. Beliau senantiasa membantu pekerjaan rumah istrinya. Ya, rakur bokong-bokong, garuk kopi, garuk teh, garuk kue. Sementara istrinya itu repot dan buri orang dewangi, baik bukan sunnah Nabi kayak gitu. Ya. Termasuk di dalamnya adalah Rasulullah SAW seringkali makan cokotane bojone. Ya. Jadi Aisyah wakana yanhasu fadlati minal lahmi allati 'alal 'azmi. Rasulullah SAW itu seringkali saya itu lagi makan apa, kemudian minta sisanya beliau habiskan. Seperti beliau sedang makan daging, wis krokotan ngaten itu disuwun ke Rasulullah, didahar Rasulullah. Jangan kosong. Dahar krokotane bojone, sisane bojone. Ya, kan sisa dikeno gitu ya. Dan tidak jarang pula Rasulullah itu kalau minum sak gelas barengan. Ya, dan beliau sengaja di mana bibir Aisyah itu nempel di situ, Rasulullah SAW menempelkan bibirnya saat minum. Masya Allah. Ya, kalau mau nonton saya itu maksud kayak pas mana? Enggak. Jadi sekali lagi berbuat baiklah kepada keluarga. Termasuk di dalamnya di sini apa? Terkadang sebagian kita begitu royal ketika sama teman, tapi sama keluarga pelintir rambut. Ya, dolan nang ngendi-ngendi mesti pengen di bos. Wes tak traktir kabeh. Mobilnya yo dene, bensinnya yo dene, disupiri yo dene, mampir nang warung sing bayar yo dene, ngulik kabeh dikai oleh-oleh. Enak banget memang kowe iki. Lah gitu. Ya. Dolan bareng, mobilnya beliau sediakan, bensinnya wis full, beliau sendiri yang nyupir, ya. Makan jajanan nanti sing bayar yo beliau, pulang dikasih oleh-oleh. Oh ya rasanya teman-teman.
Saya dulu punya teman Pak, Dulu? punya teman yang kayak gitu. Kayak gitu ya. Kayaknya jadi nabi apa? Itu, masya Allah gitu. Orang-orang di luar gitu. Ini giliran dijalui uang belanja tambahan nang bojone merengut. Padahal dosa iki opo-opo ya mun mudah gitu. Iya. Dijalui Pak, ini dikurang, saya ini beras sama ini. Sing kalau ini jenengan sungane tes ini dikira malah sama ya cukup. Anak yang orang jalan opo di semayani padahal dia duit, ya kosek yang dia duit padahal dia ini kan duit. Kalau bojone kalau anak mau kira kalau kono ya nyong jangan seperti itu. Jadi perhatian kita kepada keluarga mohon untuk ditingkatkan lagi, ya ditingkatkan karena mereka adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan. Awet dewi kita kosongnya memberikan dosa bojo cici, anak yang harus diladani kan gitu kan, jangan seperti itu. Jadi perhatian ini apa yang disampaikan Rasulullah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu adalah apa? Terhadap keluarga. Gitu loh. Sampai pun Rasulullah memberikan iming-iming, sampai pun satu suap yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu itu bernilai sedekah, gitu loh. Mulai sedekah sing paling apik ke sedekahnya anak bojo. Karena kewajiban orang itu sedekah. Itu sedekah meskipun atas nama takwa wajib, tapi itu bernilai sedekah ketika kita niatkan mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan gugur ke kewajiban. Ini loh masalahnya. Nek gugur ke kewajiban ya wis aku ya tapi kalau niati untuk sedekah insyaallah itu juga berpahala sedekah sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo ya, rasa pelit-pelit kalau anak bojo dan terus membangun keharmonisan rumah tangga ya, kita isi keluarga kita dengan cinta kasih sayang di antara anggota keluarga. Semoga nanti bisa reuni kembali di surga, ketemu lagi sama anak dan juga istri kita dan juga orang tua kita serta orang-orang yang kita cintai. Ini saja yang bisa kita bahas kita kaji. Semoga bermanfaat khususnya untuk diri kami. Umumnya akan dengan sami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran semata dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kesalahan kekurangan berasal dari kemampuan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuninya dan sekiranya hadirin hadirat semua untuk memaafkannya. Aku lupa dihadap. Subhanahu Wa Taala. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.